Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 2022310507. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan mata kuliah Studio Perencanaan Wilayah dan Kota, yaitu Pengantar Perencanaan Perkotaan, dengan tema bentuk dan struktur internal kota. Pengertian perencanaan perkotaan adalah proses merancang dan mengembangkan kota atau wilayah perkotaan agar lebih baik dalam aspek tertentu seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Tujuan dari perencanaan perkotaan adalah menciptakan kota yang lebih berkelanjutan, fungsional, aman, dan nyaman bagi penduduknya. Masuk pada bagian pertama, yaitu unsur pembentuk struktur tata ruang kota. Menurut Dosiadis, permukiman atau perkotaan merupakan totalitas lingkungan yang terbentuk oleh 4 unsur. Yang pertama yaitu alam, di mana keadaan permukiman perkotaan berbeda dengan permukiman perdesaan, seperti fasilitas, infrastruktur, gaya hidup, dan sosial budaya. Yang kedua yaitu individu manusia dan masyarakat, di mana perumahan perkotaan berbeda dengan perumahan perdesaan dan sebagian besar dikarenakan perbedaan karakteristik dan perilaku. Yang ketiga yaitu ruang kehidupan, di mana ruang kehidupan dari perumahan perkotaan memiliki banyak karakteristik meskipun ukurannya bervariasi. Yang keempat yaitu jaringan. Salah satu cara paling mendasar untuk menggambarkan struktur permukiman adalah berhubung dengan jaringan dan terutama sistem sirkulasi atau jalur transportasi dan titik-titik pertemuan atau nodal point. Selanjutnya yaitu 5 unsur pembentuk citra kota. Yang pertama itu path, yaitu jalur yang biasa, sering atau potensial dilalui, misalnya jalan, lintasan angkutan umum, kanal, dan rel kereta api. Yang kedua yaitu edge, yaitu batas antara dua kawasan yang memisahkan kesinambungan elemen linear yang tidak dianggap atau digunakan oleh path, misalnya pantai, lintasan rel kereta api, dinding, dan sungai. Yang ketiga itu districts, yaitu bagian kota berukuran sedang sampai besar tersusun sampai 2 dimensi yang dapat dimasuki pengamat dan dapat dikenali dari karakter umumnya. Yang keempat yaitu nodal dan core, yaitu titik atau lokasi strategis yang dapat dimasuki, dapat berupa konsentrasi, penggunaan atau ciri fisik yang penting, misalnya persimpangan, tempat perhentian, ruang terbuka, dan penggantian moda angkutan. Dan yang kelima yaitu landmark, yaitu titik acuan bersifat eksternal yang tidak dapat dimasuki, biasanya berupa struktur fisik yang menonjol. Masuk pada bagian kedua, yaitu struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang. Struktur tata ruang kota pertama-tama dapat dilihat dari adanya hierarki pusat pelayanan kegiatan kota, yakni adanya pusat kota, pusat sekunder atau BWK, dan pusat lingkungan. Yang pertama yaitu kawasan pusat kota, di mana bagian wilayah kota yang merupakan tempat terkonsentrasinya berbagai aktivitas seperti sosial, ekonomi, dan budaya yang melayani penduduk kota itu sendiri serta penduduk dari wilayah yang lebih luas. Yang kedua yaitu kawasan terbangun, adalah ruang dalam kawasan permukiman perkotaan yang mempunyai ciri dominasi penggunaan lahan secara terbangun atau lingkungan binaan untuk mewadahi kegiatan perkotaan.
Adapun jenis-jenis pemanfaatan ruang kawasan terbangun adalah antara lain kawasan perumahan, kawasan pemerintah, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri. Dan yang ketiga yaitu kawasan atau ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur dengan penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam ruang terbuka hijau atau RTH, pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alami ataupun budidaya tanaman. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam memahami struktur internal kota. Pendekatan pertama yaitu pendekatan ekologikal. Dalam pendekatan ini terdapat 3 teori utama. Yang pertama teori konsentrik, teori sektoral, dan teori pusat jamak. Yang pertama yaitu concentric zone model yang dikemukakan oleh B.W. Burgess. Menurut Burgess, mengemukakan bahwa gagasan kota-kota itu memekarkan diri bermula dari pusat aslinya sehingga nantinya oleh datangnya tambahan penduduk secara bertahap meluas ke wilayah-wilayah tepi dan keluar atau menjelaskan suatu kota berkembang dari pusat ke bentuk zona konsentrik secara berjenjang. Selanjutnya yaitu pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi didasarkan pada pemahaman bahwa nilai lahan mempunyai kaitan yang erat dengan pola penggunaan lahan. Di sini ada 2 teori yang menjelaskan perbedaan pola penggunaan lahan, yaitu teori sewa lahan dan teori nilai lahan. Teori sewa lahan adalah teori yang menggambarkan hubungan antara penggunaan lahan dan pendapatan yang diperoleh dari lahan tersebut. Sedangkan teori nilai lahan di sisi lain adalah teori yang menjelaskan hubungan antara nilai lahan dan tingkat kepadatan penduduk di sekitarnya. Selanjutnya yaitu pendekatan morfologi kota. Pendekatan morfologi kota memfokuskan pada bentuk-bentuk fisikal kawasan perkotaan yang tercermin dari jenis penggunaan lahan, seperti sistem jaringan jalan dan blok-blok bangunan. Secara garis besar, ekspresi keruangan terdiri dari pola fisik atau susunan elemen fisik kota, seperti bangunan dan lingkungan. Di sini juga ada 2 bentuk kota, yaitu bentuk-bentuk kota yang tidak kompak dan bentuk-bentuk kota yang kompak. Di sini ada 3 sistem pola jalan sebagai indikator morfologi kota. Yang pertama yaitu sistem pola jalan tidak teratur atau irregular system. Yang kedua sistem pola jalan radial konsentris atau radial concentric system. Yang ketiga yaitu sistem pola jalan bersudut siku atau grid atau the rectangular atau grid system. Selanjutnya yaitu penggunaan lahan sebagai diferensiator struktur tata ruang kota regional. Di sini menjelaskan penggunaan lahan sebagai salah satu produk kegiatan manusia di permukaan bumi memang menunjukkan variasi yang sangat besar, baik di dalam kota lokal maupun kota regional. Menurut Prior, ada 4 macam istilah untuk subzona yang berbeda-beda di dalam kota regional. Yang pertama itu urban area, yang kedua urban fringe, yang ketiga rural fringe, dan yang keempat rural area. Dan yang terakhir yaitu kekuatan-kekuatan dinamis yang mempengaruhi struktur tata ruang kota.
Secara garis besar, kekuatan-kekuatan dinamis yang memengaruhi pola pemanfaatan ruang kota dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, centrifugal force, gaya sentrifuga, yaitu kekuatan-kekuatan yang menyebabkan terjadinya pergerakan penduduk dan fungsi-fungsi perkotaan dari bagian dalam kota menuju ke dalam bagian luarnya, seperti gaya ruang, gaya tapak, gaya situasional, gaya evolusi sosial, dan status dan organisasi hunian. Dan yang kedua, centripetal force atau gaya sentripetal, yaitu kekuatan-kekuatan yang menyebabkan terjadinya pergerakan penduduk dan fungsi-fungsi perkotaan yang berasal dari bagian luar menuju ke bagian dalam kota, seperti daya tarik tapak, kenyamanan fungsional, 3. Daya tarik fungsional, dan 4. Gengsi fungsional.